Ketua Kesiswaan SMK Negeri 2 Sambas, Bapak Kowadi, yang terhormat Dewan Guru SMK Negeri 2 Sambas yang terhormat juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam agenda acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 dengan tema diseminasi budaya positif. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya adalah pengantar yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Tajmin Numaidi. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat sehat dan kesempatan waktu untuk dapat hadir pada kegiatan diseminasi kami hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan berkatnya kita dapat berkumpul di sini. Pada hari ini kegiatan yang akan kami lakukan yaitu aksi nyata dalam rangka sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas tahun 2024. Saya sendiri tadinya guru IT dan akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pada modul 1.4 yang harus kami jalani. Jadi di sini kami akan memberikan pemahaman apa itu budaya positif, karena sekolah kita pertama kali ada CGP. Jadi mudah-mudahan nanti kita berharap ke depannya sedikit banyaknya kita dapat ilmu baru. Kami pun sama-sama masih belajar. Mungkin demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Sambas. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ibu kepala sekolah, yang saya hormati para ibu peserta diseminasi pada kesempatan kali ini, dan yang saya hormati para ibu yang akan mendiseminasikan kegiatan budaya positifnya pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kita bacakan juga betul Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan atau melihat paparan dari CDP pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif ya di SMK Negeri 2 Sambas yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas pada tahun 2024. Dan kita ambil saja hikmah dari pelaksanaan diseminasi pada hari ini. Jadi kita tahu bahwa diseminasi adalah merupakan suatu paparan atau ide atau yang dimiliki atau gagasan-gagasan inovasi yang dari pembawa atau sainsinya yang penyampai materi. Jadi kita sama-sama nanti kita simak apa yang akan disampaikan dan apa di sini budaya positif yang akan disampaikan oleh penyampai pada hari ini. Dan sebagai kepala sekolah kami sangat menerima kegiatan ini sebagai hal yang positif, hal yang baik, karena kita belajar dari kegiatan ini, maka kita akan tahu hal-hal apa nanti yang perlu kita laksanakan dan hal-hal yang mana yang perlu kita dukung dan mungkin ada nanti yang perlu kita revisi secara bersama-sama. Karena tujuannya di sini
sesuai dengan judulnya budaya positif, adalah merupakan suatu hal-hal yang akan berpengaruh ke lingkungan kita. Karena di sini kita akan mengubah mungkin dari budaya yang ada kita pada hari ini menjadi ke budaya yang lebih baik ke depannya. Itu intinya ya pada kesempatan hari ini. Mungkin antara CDP 1 dan CDP 2 ini sama atau beda topiknya? Sama topiknya, sama. Jadi nanti saya berharap dengan adanya CDP kita pada tahun ini bisa menularkan atau memotivasi kawan-kawan yang lain yang masih belum ikut ke Guru Penggerak. Karena tidak kita ambil ilmu yang akan kita dapatkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena banyak sekali mungkin ilmu pembelajaran khususnya yang sedang yang lagi viral-viralnya lewat PMM ini. Itu kita ambil saja hikmahnya, kaedah positifnya untuk kemajuan kita ke depannya. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini dengan ini menjadi termotivasi dan menjadi terinspirasi untuk peningkatan SMK 2 Sambas pada khususnya dan pendidikan tanpa umumnya khususnya dalam pembelajaran kita ke depannya. Jadi saya kira itu saja pengantar dari saya yang saya sampaikan. Jadi kami berharap dengan adanya diseminasi pada kesempatan hari ini bisa merubah mindset kita ke arah yang lebih baik sehingga pembelajaran bisa lebih meningkat. Ya itu saja. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sambas atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Febri Numaiti Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada diseminasi budaya positif yang saya akan sampaikan pada kegiatan hari ini. Di mana diseminasi ini merupakan kegiatan yang harus kami lalui dalam pendidikan guru penggerak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami hari ini. Baik, oke. Sebelum memulai, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik. Di sini ada 5 pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak didik kita? Jadi bagaimana? Kira-kira apakah dengan hukuman kita dapat mendisiplinkan anak didik kita di sekolah? Apakah kira-kira mendisiplinkan anak dengan hukuman itu efektif atau tidak? Terima kasih Ya. Untuk pertanyaan politik hukuman dapat diberikan. Jadi tergantung. Jadi ada dua yang perlu kita mengerti. Yang pertama kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu kan ada ringan, Ya. ada berat ya. Ini kalau hukuman bahasanya mungkin sanksi. Kalau di sekolah-sekolah karena sekarang sanksi rasanya. Padahal hukuman juga. Jadi saya pikir untuk hukuman atau sanksi bagi yang melanggar aturan tata tertib di sekolah bisa dikatakan mendisiplinkan anak juga. Masih ada contoh misalkan yang terlanggar, misalkan diberikan sanksi kan, itu hukuman juga kan. Mungkin dengan efek hukuman itu dalam kelamaan secara bertahap mereka juga akan sadar bahwa mereka itu menjalankan. Baik, terima kasih Pak Kawati atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman
seperti membaca atau membersihkan WC di sekolah dapat meningkatkan disiplin kepada anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan ini benar atau tidak? Bu Mila mungkin bisa menjawab. Dengan hukuman yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Itu harapan kita. Jadi kalau menurut kita sekarang apakah itu benar atau efektif atau tidak untuk mendisiplinkan anak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dalam pemilihan hukuman itu, kalau hal yang positif seperti membaca itu saya setuju. Tapi kalau untuk membersihkan WC sekolah itu kayaknya kurang efektif dalam memberikan sanksi kepada anak. Ya. Masih banyak hal-hal positif yang lain kiranya untuk membangun hal-hal yang positif kepada anak. Sekiranya anak tersebut melakukan kesalahan atau melakukan disiplin mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Mila atas jawabannya. Baik, berarti dengan pemberian membersihkan, membaca itu bisa mendapatkan anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari bacaannya. Kemudian dengan membersihkan WC itu mungkin anak-anak hanya sekedar menjalankan hukuman mereka. Jadi untuk kedisiplinan hari-hari berikutnya itu masih belum bisa tertanam di diri mereka. Ya, intinya. Oke, terima kasih Bu Mila. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat memotivasi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah menurut Bapak Ibu ini dapat kita katakan benar atau bagaimana? Apakah dapat meningkatkan motivasi anak dengan memberikan reward atau penghargaan yang selama ini kita jalani di sekolah? Apakah anak-anak akan termotivasi dengan selalu bisa memberikan penghargaan kepada mereka? Mungkin bisa berikan masukan Ya. untuk poin ketiga sekalian tadi bahas yang kedua ini perlu kan mendevelopment hal positif membaca atau memberisikan. Mungkin di sini itu perlu diulangi karena memberisikan itu kan kita kan sifatnya luas kan, jadi jangan terfokus ke WC. Jadi misalkan memberikan lingkungan sekolah, misalkan kalau membersihkan WC kan biasanya terlalu berat, kan ya tidak ada salah kalau misalkan membersihkan lingkungan sekolah dari sampah seperti bunga sampah itu kan lebih bagus bahasanya gitu kan, membersihkan lingkungan sekolah dari sini untuk lebih diganti. Juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memang dalam memberikan motivasi salah satunya dalam pembelajaran itu kita harus selalu berikan penghargaan. Dengan ada penghargaan itu penghargaan di sini jangan sampai kita artikan dalam hal yang luas. Jika di kelas itu salah satu berikan bahan misalkan anak menjawab bagus, mantap, itu adalah salah satu reward yang bisa kita sampaikan. Yang jelas ini setiap ada untuk meningkatkan motivasi, salah satu penghargaan itu yang kita lihat dalam bentuk barang atau dalam bentuk material, tapi dalam bentuk yang lain-lain itu bisa kita laksanakan. Jadi sini penghargaan memang harus kita laksanakan dalam upaya meningkatkan motivasi untuk belajar anak. Ya, itu sedikit tambahan dan masukan untuk studi. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya bahwa dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Itu kita memberikan penghargaan bukan hanya berupa barang. Jadi dengan menyatakan anak itu hebat, anak itu sudah bagus, sudah mantap, itu merupakan sebuah penghargaan juga ya. Kemudian nomor 4, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Ini bagaimana? Apakah guru harus memberikan solusi untuk anak muridnya? Apakah harus guru yang dapat memberikan solusi? Membantu anak tersebut dalam memecahkan masalah, memberikan solusinya. Bagaimana mungkin Bu Dirja bisa menjawab? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kita harus tahu dengan apa karakter anak. Karena memang anak itu kan berbeda. Setiap anak itu pasti ada masalah yang menghadapinya.
biasanya dari ekonomi, biasanya dari keterlambatan sekolah dikarenakan sibuk dengan membantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita dekati dulu anak itu masalahnya apa. Jadi kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita supaya bisa memotivasi dirinya untuk lebih dewasa dalam menanggapi masalah. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi kita harus baru bisa memberikan solusi untuk anak tersebut. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Yulia atas tanggapannya. Berarti guru dapat membantu siswa menemukan solusi tergantung dengan permasalahannya. Ya, oke, baiklah. Terima kasih untuk sekarang yang kelima. Guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Bagaimana? Apakah seorang guru perlu menjadi teman bagi muridnya? Silakan. Karena sebenarnya guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Jadi itu memang merupakan sasaran kita terkait tadi dengan motivasi dan dalam menciptakan kondisi belajar yang baik di dalam kelas. Di mana kita itu kan salah satunya kalau berperan sebagai teman yang baik bagi murid itu kan salah satu hal dalam penguasaan kelas, ya, pengelolaan kelas. Jadi di sini memang perlu guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Jadi teman dalam arti apa? Nah, di sini kan kita bukan berarti nanti mentang-mentang guru anggap murid itu teman, lalu murid nanti seolah ya teman kita itu lah. Jadi bagaimana fungsinya kan? Nah, jadi di sini supaya dalam pembelajaran murid itu merasa tidak tanggung-tanggung pada permasalahan atau ada gimana curhat gitu kan. Jadi ada mudah untuk menyelesaikan atau solusinya dari setiap kegiatan. Jadi di sini maksudnya guru berperan sebagai teman supaya tuh tidak ada kesegaran tanggung-tanggung dari siswa khususnya dalam mengungkapkan perasaan. Misalkan nanti kan beda ya, mungkin kalau siswa di kelas, kalau guru itu yang jalan misalkan dalam menjawab gimana, kalau itu tidak ada pertanyaan itu kan nanti diam. Tapi kalau kita tuh menganggap dengan siswa itu sebagai teman yang baik, gimana tidak bisa dipahami, nah, kalau misalkan belum ada yang dipahami silakan ditanyakan atau kita buatlah suasana yang agak santai tapi tujuan kita tercapai ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan guru berperan sebagai teman. Jadi di situ bukan guru itu sebagai orang yang anarki gitu kan. Jadi kalian itu harus mengikut kata saya, itu tidak seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian kalau di kelas, guru-gurunya di kelas bisa mengatakan seperti itu. Tapi jangan sampai nanti timbul permasalahan setelah jadi anggapan siswa dengan dulu sebagai teman jadi di luar nanti pun hai halo asli gitu kan. Tapi kita tetap pada koridor antara murid dan guru. Jadi kita di sini supaya dalam belajar itu tercipta kawan kelas yang baik kan, tidak ada istilahnya hal-hal yang menjadi hal yang mengganggu gitu kan bagi siswa dalam mengungkapkan permasalahannya kepada guru. Itu maksudnya. Jadi di sini sangat penting sekali ya guru berperan sebagai teman, karena kita tahu teman itu adalah orang yang bisa membantu kan, itu kan fungsi teman gitu. Ya sekian itu saja yang tambahan. Tidak yang lain akan. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi guru berperan sebagai teman bagi murid itu perlu, tapi dalam batasan-batasan yang wajar ya, sesuai dengan tupoksi seorang guru dan murid ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini di mana di dalam pendidikan guru penggerak kami selalu dikenalkan dengan filosofi yang dikemukakan oleh seorang tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan mengambil pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan bergerak yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara.
di masa yang akan datang. Jadi guru itu kita menuntun. Kalau dahulu sebelum ikut di sini kita mengenal guru itu menuntut. Jadi sekarang kita dikenalkan guru adalah seorang yang menuntun untuk muridnya, bukan untuk menuntut. Oke, tadi tema kita ada yang budaya positif. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan budaya positif mungkin Bapak Ibu yang di sekolah lamanya udah ada CGP mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif, yaitu budaya positif merupakan budaya yang nilai-nilai positif dan keyakinan yang universal ya di sekolah, di mana budaya positif diyakini mampu menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh seorang murid ya sehingga akan tercipta pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis. Jadi anak-anak kita harapkan nanti dia mempunyai kritis terhadap misalnya perkembangan zaman, dan dia tidak menerima mentah-mentah misalnya ada isu-isu yang mereka dengar. Kemudian mereka harus mandiri dan kreatif. Nah, di kegiatan hari ini ada 8 tema yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam restitusi dalam posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu perubahan paradigma baru. Di mana di dalam perubahan paradigma baru ini pendidikan kita harus pendidikan yang berbasis terdiferensiasi. Jadi kita tidak harus menuntut seorang anak di dalam kelas itu harus sama kemampuannya dengan teman-temannya. Kalau dahulu kita kan si A tidak mampu, dia harus mengejar kawan-kawannya. Pokoknya dengan dalam satu kelas harus sama pencapaiannya. Jadi di dalam paradigma perubahan ini kita harus menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi ya, kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing anak dalam tahap perkembangannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol kita yang selama ini kita jalani. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Berarti kita selama ini menerapkan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seorang murid, dan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat bagi semua murid. Kemudian semua orang dewasa memiliki hak untuk mendewasakan atau memaksa seorang anak didik. Nah, ini ada perubahan paradigma dari yang semulanya tadi diilusi, kemudian sekarang ada respons, stimulus respon, dan teori kontrol pilihan. Siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Nah, kalau menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain, berarti kita menganggap kita bisa mengubah orang lain. Kalau menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan. Kalau menurut stimulus respon berpandangan sama dengan kita. Kalau yang teori kontrol orang lain tentang dunia ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya seorang anak dia mengantuk misalnya di kelas, kita tidak harus langsung marah ya, tapi kita menanyakan dulu apa yang menyebabkan dia mengantuk di sekolah, di kelas misalnya. Kemudian orang lain saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang dapat mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau menurut stimulus respon, model pendidik berpikir menang ataupun kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, berarti win-win solution. Ya. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata arti disiplin, artinya belajar. Disiplin
disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini atau diperintah oleh orang lain. Jadi seseorang yang berdisiplin berarti dia, kalau misalnya ada aturan, dia harus mengikuti aturan tersebut, berarti dia sudah dianggap disiplin. Ya, kalau menurut ini. Kemudian kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Namun dalam budaya kita ada perubahan, yaitu makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum untuk berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti kalau dia tidak disiplin akan mengakibatkan dirinya tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi selama ini kita disiplin itu supaya kita nyaman, bukan atas kesadaran diri kita, karena kita untuk menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan kita dulu. Berarti nanti akan dibahas bahwa kedisiplinan itu harus lahir dari memang betul-betul kesadaran dari dalam diri seorang anak ataupun kita. Disiplin positif salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan atau paksaan apapun atau adanya hukuman. Jadi seorang murid kita tuntut di sini mereka mematuhi segala aturan itu harus dengan kesadaran diri, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari seorang gurunya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang intrinsik. Artinya intrinsik itu harus berasal dari dalam diri mereka, bukan karena mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi benar-benar harus berasal dari kesadaran diri untuk mereka dapat berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari seorang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh seseorang yang bersifat universal ataupun menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari ras atau perbedaan suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi. Ini nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila ada 6, sedangkan menurut PYP Primary Year Program di sini telah berkembang lagi menjadi 12 nilai kebajikan. Kalau menurut pelajar Pancasila, nilai kebajikan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ada 6 nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Kalau di dalam Primary Year Program sudah berkembang lagi menjadi 12. Ya, toleransi sudah masuk ke dalam nilai kebajikan. Berarti kita di dalam anak-anak di dalam kelasnya mereka harus saling bertoleransi agar sesama suku, sesama agama, sesama tingkatan ekonomi. Jadi ini akan ditekankan nilai toleransi. Kemudian integritas, persatuan, rasa persatuan walaupun berbeda-beda, mereka harus tetap menjunjung persatuan. Ya. Tidak ada perpecahan karena adanya perbedaan status sosial ataupun perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Kemudian menghargai. Jadi diharapkan nanti anak-anak kita itu saling menghargai antara teman-teman sesama sekolahnya ataupun antar sekolah. Jadi saling menghargai antar sesama manusia, ya, antar sesama satu golongan umur ataupun dengan yang lebih tua. Kemudian keingintahuan, nah ini di profil pelajar Pancasila, keingintahuan ini
menipis. Jadi ini dikembangkan lagi pengetahuan masuk ke dalam nilai kebajikan pada PYP. Kemudian percaya diri, kreativitas, rasa hormat. Nah, rasa hormat di sini seorang anak didik itu harus memiliki rasa hormat kepada sesama teman, kepada guru, kepada orang yang usianya lebih tua ataupun lebih muda. Jadi harus selalu memiliki rasa hormat. Kemudian sikap mandiri. Jadi diharapkan di sini seorang anak selalu memiliki sikap yang mandiri, baik dalam belajarnya sehari-hari, dalam perilakunya di kelas, dalam mengerjakan tugas dan lain-lain. Kemudian antusias. Nah, di sini kita sebagai guru mengalami kendala yaitu tentang antusiasme dari siswa kita. Jadi anak-anak kita masih kurang antusias di dalam pembelajaran, mereka masih terlihat kurang termotivasi. Nah, jadi antusiasnya masih rendah dalam untuk mendapatkan mencari ilmu ya. Kemudian rasa empati ya. Jadi setiap murid diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan yaitu empati sesama temannya, baik yang berbeda suku bangsa maupun berbeda tingkat ekonomi. Jadi mereka harus saling berempati supaya tetap terjalin kerukunan. Kemudian adanya komitmen. Jadi komitmen mereka harus sama-sama menciptakan misalnya suasana kelas yang selalu bersih, selalu rapi, ya, tidak ribut. Kemudian saling bekerja sama. Jadi murid yang saling bekerja sama di dalam kelas itu sudah merupakan dia mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada di primary year program. Untuk materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia, saya ingin bertanya, selama ini yang Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa? Tanda, tangan, papan. Oke, ya ibu-ibu yang lain, bapak-bapak. Ayo, ya. Primer, Sekunder, tersier. ya sama pangan papan ya sama ya. Berarti Bapak mungkin ada kebutuhan manusia yang selain 3 yang disebutkan makan, mimpi dengan menggembira. Iya betul Ya. Ya. Look, kemewahan. Oke, kemewahan berarti ada 4. Baik ya. Sekarang ya betul kebutuhan selama ini yang kita ketahui adalah primer, sekunder, tersier dan look ya masuk ke primer tersier. Nah, jadi yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat tercapai dengan baik. Next. Nah, jadi di sini kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin tadi sandang negeri. Nah, ya, terus misalnya kebutuhan tata rumah, pakaian, makanan, rasa keamanan dan kesehatan masuk ke kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seorang anak itu perlu mendapatkan kasih sayang baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sekolahnya, baik dari teman-temannya, dari gurunya, ya, dan rasa diterima di dalam pergaulan itu merupakan kebutuhan dari seorang anak, ya, yang termasuk dalam kebutuhan kasih sayang yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi kalau ada seseorang yang merasa dirinya terasing berarti dia kekurangan rasa kasih sayang dan kekurangan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Yang di sini yang termasuk ke dalam penguasaan yaitu harga diri seseorang, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Jadi seorang anak ini ada nanti kebutuhan dia akan penguasaan. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu
Di sini yang termasuk dalam kebutuhan kecerdasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru dan dapat mengendalikan arah dirinya atau kontrol ini. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak perlu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi di dalam pembelajaran di kelas kita harus menciptakan suasana supaya anak-anak merasa senang. Ya. Nah, di sini ada satu kasus seorang anak Ibu Dika, seorang wali kelas 7A di SMP Pelita, sedang bingung menghadapi ulah satu orang murid di kelasnya, yaitu muridnya yang bernama Benny. Beberapa kali anak-anak di kelasnya kedatangan mengeluhkan bahwa Benny seringkali meminta bekal kepada teman-temannya, ya, dengan cara pemaksaan. Ya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Benny melakukan hal tersebut? Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, si Benny meminta dengan paksa makanan dari temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang cepat terbayang di hati kita? Kasih sayang, oke. Kemudian apa lagi? Benny meminta bekal makan siang dengan paksa. Kasih sayang. Kita dulu pernah ada kasusnya, Bu. Masih ingat tak, Bu Ju? Ada anak yang meminta paksa bekal temannya. Sekarang anaknya sudah berarti masih ingat ya, Ibu? Di sekolah kita pun pernah mengalami ini, yang memang anaknya memang perlu kasih sayang, ya. Perlu kasih sayang, dia beberapa kali secara paksa meminta bekal teman-temannya. Ya, betul, ada di sini Benny perlu kasih sayang. Kemudian selanjutnya adalah konteks penegakan disiplin positif. Ibu Dika sebaiknya mencari tahu alasan Benny melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Benny. Karena Benny dia melakukan tindakan ini, tadi kita harus mencari tahu alasannya. Kita tidak boleh langsung marah dengan Benny. Jadi kita harus menggali apa dasar Benny melakukan tindakan meminta bekal temannya secara paksa. Nah, jadi kelima kebutuhan di sini yang Benny perlukan, misalnya kebutuhan bertahan hidup. Karena dia lapar, dia terpaksa mengambil bekal temannya karena dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Berarti dia perlu bertahan hidup. Dia merasa lapar, jadi dia terpaksa untuk mengambil bekal temannya. Kenapa dia terpaksa? Karena dia tidak dibekali oleh orang tuanya untuk makan siang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini di dalam kalimat Benny mengambil bekal temannya karena dia merasa senang jika melihat temannya marah-marah. Jadi dia merasa jadi perhatian. Jadi mungkin ini kasus yang pernah kita alami di sekolah ini, Ibu, ya. Jadi seorang anak tersebut memang butuh kasih sayang, jadi dia mencari perhatian dengan cara tersebut. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Guru kita masih belum tahu seperti ini. Jadi kita harusnya mencari tahu bahwa anak tersebut melakukan sesuatu hal pasti ada alasannya, ya, ada sebabnya. Jadi dulu kita belum tahu, kita mungkin masih marahkan, Bu. Jadi sekarang ternyata kita tuh harus menggali lebih dalam apa yang dasar si anak itu melakukan suatu kesalahan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, jadi dia merasa hebat karena teman-temannya mau mengikuti, mau memberikan bekalnya kepada ya kawannya, jadi takut. Jadi dengan sukarela bukan dengan sukarela, dengan berhati sebenarnya memberikan bekalnya. Jadi dia merasa berkuasa, bisa memerintah temannya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Sini Benny merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Jadi dia ingin bebas untuk makan yang beraneka ragam setiap hari dengan bergiliran mengambil bekal dari teman-temannya. Kemudian kebutuhan kesenangan.
Ada kecil suka mengganggu teman. Kalau kita speaking bapak ibu-ibu ya. Iya. Kita tahu sudah. Mana boleh langsung.
Memberi semangat kepada anak murid. Oke, ya, motivasi itu memberikan semangat kepada anak murid. Jadi ya kita harus memberikan motivasi kepada anak murid kita. Jadi memberikan semangat kepada anak murid kita. Baik, terima kasih Pak Desen. Sekarang pengertian motivasi yang tadi benar ya Pak Desen, itu dorongan atau semangat yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal itu pasti ada motivasi di balik tindakannya ya. Apakah itu dengan tujuan yang positif ataupun tujuan yang negatif. Jadi tujuannya itu ada dua. Setiap tindakan itu pasti ada tujuan yang positif ataupun tujuan yang negatif. Nah, jadi motivasi perilaku manusia yaitu ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi yang pertama yaitu jika saya tidak melakukannya saya akan mendapatkan apa. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi dia melakukan motivasinya supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa nantinya apabila saya melakukan hal tersebut. Nah, di sini untuk motivasi yang pertama masih merupakan motivasi yang eksternal, berarti masih dari luar, yaitu supaya dia tidak mendapat hukuman. Sedangkan yang kedua masih masuk ke motivasi yang eksternal, masih dari luar diri individu, yaitu supaya dia mendapatkan reward atau sesuatu jika dia melakukan. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu motivasi yang internal berdasarkan dari kesadaran dari dalam diri seseorang, yaitu tujuan dari disiplin yang positif. Jadi kalau dia sudah menerapkan motivasi yang ketiga, berarti motivasi internalnya ini sudah diterapkan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini ada hukuman dan penghargaan. Jadi identitas disiplin dengan konsep disiplin dengan identitas yang gagal ya. Hukuman ini ciri-cirinya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua menyakitkan. Jika anak-anak kita mendapatkan hukuman dari kita, jadi si anak akan merasakan kesakitan atau tidak nyaman. Ini bukan sakit fisik, bisa sakit fisik ataupun sakit hati ya. Kemudian yang ketiga bersifat satu arah. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian murid akan merasa takut, rendah diri dan bersifat memaksa. Jadi jika seorang anak kita berikan hukuman, murid tersebut hanya merasa takut. Jadi dia menghindari untuk masa yang akan datang dari yang pernah dia terima hukumannya itu karena dia hanya merasa takut, bukan tadi dalam kesadaran dirinya. Kemudian yang kelima, menyembunyikan kesalahan murid. Nah ini supaya dia tidak mendapat hukuman. Kemudian yang keenam, berupa hukuman fisik atau psikis. Berarti hukuman psikis berarti yang menyangkut ke pikiran. Kalau fisik anggota tubuh ya, misalnya dipukul. Kalau psikis dengan dikata-katai, direndahkan, itu masuk ke psikis. Kemudian penghargaan. Nah, di sini penghargaan ternyata tidak efektif ya untuk menciptakan disiplin ya. Kenapa tidak efektif? Karena ini dapat merusak hubungan. Karena nanti ada misalnya yang merasa iri, ada sebagian anak nanti yang merasa tidak terima, ini akan menimbulkan sikap iri dari teman-temannya. Kemudian akan mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses atau yang
konsekuensi dan restitusi. Kalau tidak ada konsekuensi, terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian penguatannya itu masih dalam jangka pendek, jadi harus sering diingatkan atau diulang-ulang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, jadi harus kita pantau anak tersebut dengan konsekuensinya yang sudah diberikan. Kemudian stimulus respon harus kita beri respon. Kemudian murid menghormati, akan tercipta murid yang menghormati peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, karena dia sudah langsung diberikan sebuah konsekuensi. Misalnya karena dia tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensinya di jam istirahat dia harus menulis saya tidak mengerjakan PR sebanyak 1 buku penuh misalnya. Jadi ini anak akan tidak bisa merenungi kesalahannya karena dia langsung mendapat konsekuensi. Jadi belum tercipta kesadaran dari diri anak tersebut. Kemudian restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi yang kedua, fokus pada pemecahan masalah yang sudah bersifat jangka panjang. Kemudian murid merasa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, jadi murid memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk di masa yang akan datang, kalau dia masih tetap melakukan ini, berarti dia sudah sadar atas kesadaran dirinya bahwa dia harus tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan, karena tadi dia sudah tahu akan kedepannya bagaimana kalau dia terus melakukan kesalahan. Kemudian yang keenam, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri tentang kesalahan yang dilakukannya. Jadi di sini ada kolaborasi. Kalau untuk siswa, kolaborasi antara seorang guru dan murid untuk menemukan pemecahan masalah yang dialaminya. Pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian restitusi ini sesuatu yang memang benar-benar baru, yang baru untuk diri saya, baru saya temui selama di CGP ini. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik dari sebelumnya. Ini menurut Jason 2004, bukan Jason, ya Jason. Ciri-ciri restitusi. Nah, jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau tadi konsekuensi kan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan, sehingga nanti anak-anak di masa akan datang mereka akan bisa menghindari hal yang salah yang mereka lakukan saat ini karena kesadaran dari diri. Kemudian memperbaiki hubungan, jadi tidak ada anak-anak yang merasa iri dengan anak yang kita perlakukan. Kemudian merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. Jadi anak tuh akan menyadari kesalahannya, dia akan merefleksi diri mereka sendiri tentang kesalahan yang mereka lakukan untuk masa depannya nanti. Kemudian menjadi kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang keenam, fokus pada karakter bukan pada sebuah tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada sebuah solusi. Okay, next. Contoh perbedaan penanganan penanganan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus siswa yang terlambat dengan cara hukuman. Misalnya seorang guru menghukum siswa berjemur di lapangan selama 15 menit. Ini kalau dengan hukuman. Kemudian guru akan marah dan murid akan menjadi takut kepada guru tersebut. Kemudian kalau konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas pada pelajaran yang tertinggal.
saat jam istirahat. Jadi anak tersebut akan kekurangan waktu istirahatnya karena harus menyelesaikan konsekuensi yang sudah diberikan oleh guru terhadap kesalahannya. Kemudian guru tugas dan siswa menghormati peraturan. Ini dampaknya untuk guru dan kepada murid. Kemudian kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan berkas kepada si anak atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dampak yang akan diterima oleh guru akan terbuka kepada siswa dan siswa akan menghormati dirinya dan akan menghormati orang lain. Ini untuk contoh kasus siswa yang tidak fokus mengikuti pelajaran atau ada siswa yang tertidur di kelas. Kalau sebuah hukuman, guru akan menghukum misalnya murid membersihkan WC ataupun memungut sampah saat jam istirahat. Nah, jadi ini sama dampaknya, guru akan menjadi marah melihat siswa yang tertidur, kemudian murid menjadi takut atau benci terhadap gurunya yang menghukum. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi menulis perjanjian, misalnya mengulang sebanyak 50 kali ataupun 100 kali. Jadi sesuai konsekuensi. Kemudian dampaknya terhadap guru terlihat tegas dan murid akan menghormati guru. Kemudian untuk restitusi yang masih sama tadi, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Jadi di dalam ini kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi si anak nanti akan kita tanya bagaimana tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama saat awal-awal pembelajaran. Jadi dirinya dan dapat membantu menyelesaikan masalah. Dampaknya guru terbuka terhadap murid dan murid menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Nah, coba ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 pertanyaan. Coba ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Silakan boleh ditulis, nanti ada jawabannya. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini merupakan buku N. Nomor 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Boleh dicatat Bu, Bapak jawabannya. Nanti kita koreksi sama-sama. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau sebuah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman pandemi. Nah, ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi bagi seorang murid yang mengobrol dengan temannya saat gurunya menjelaskan. Kemudian membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman. Kemudian guru disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, dari simpan jawabannya. Boleh kita buka bersama kira-kira betul berapa? Oke. Nah, jadi mencatat sekali sebuah hukuman. Lagi mengelilingi lapangan basket merupakan sebuah hukuman. Murid diminta push up, masih hukuman. Berjemur di lapangan masih berupa hukuman. Nah, karena ini mengapa ada hukuman karena murid di sini merasa tersakiti. Walaupun dia sudah melakukan pelanggaran, jadi dia merasa sakit masih masuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini merupakan sebuah konsekuensi. Kan? Kemudian menggantikan kertas, misalnya tugas temannya yang sudah dicoret-coret, ini sebuah konsekuensi. Nah, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena telah melanggar peraturan sekolah, ini merupakan sebuah
murid nanti merasa malu untuk keluar kelas. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini merupakan konsekuensi apa ini tidak masuk hukuman karena pas pelajaran olahraga. Kalau pelajaran lain dia masuk ke bisa hukuman. Ini karena pas pelajaran olahraga. Kemudian kehilangan 10 menit untuk mengerjakan tugas tambahan karena terlambat, ini merupakan sebuah konsekuensi. Oke, yang ke-6, restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, ya. Berbicara seorang penghukum, yaitu dia akan cenderung berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk dan berkaca pinggang. Kemudian menggunakan hukuman fisik ataupun verbal dengan kata-kata, misalnya dengan contoh kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, dan terakhir selesai. Nah, jadi senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara yang dia pahami. Jadi murid salah. Kemudian dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru ataupun mata pelajaran yang diampu. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suara guru cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid, ya, dan membuat guru serasa menderita akibat kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Kata-kata yang diungkapkan oleh seorang yang merasa bersalah, yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali harus memberitahu kamu, kemudian gimana coba kalau ke kamu tahu kamu berbuat begini terus. Dampak bagi posisi pembuat merasa bersalah, itu murid merasa bersalah, jadi identitas murid itu merasa gagal. Kemudian murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan tidak melanjutkan, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Karena tadi sudah menyangkut orang tua yang di bawah, jadi murid merasa telah mengecewakan orang tua. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenang gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi atau cenderung formal. Kemudian senantiasa memantau dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Kemudian pada saat murid diberi sanksi, guru akan selalu mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi saat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data-data. Contoh kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai seorang pemantau akan menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, ataupun sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan kesalahan ini. Jadi posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau memiliki dampak, yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Ini guru akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, dan tidak bernada tinggi. Berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, membimbing dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid sehingga dapat belajar dari kesalahan dan dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dilakukannya. Pertanyaan bagi seorang pemantau yang sering diutarakan yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa, konsekuensinya apa. Kemudian manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang telah disepakati di awal pelajaran. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, apakah menentukan tentang ilmu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Nah,
jadi dampak bagi posisi kontrol sebagai seorang manajer bagi guru, murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan, membantu, mengarahkan supaya murid menjalani dan mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, ini posisi kontrol murid sebagai teman. Nah, jadi tadi ada yang murid, ada yang memang berlaku sebagai teman, yaitu suara guru akan ramah dan akrab. Cenderung bergurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa tenang, aman dan akrab dengan guru. Kata-kata yang digunakan, ayo bantulah demi bapak atau ibu ya, atau ayo nak tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bereskan atau akan bantu. Dampak bagi murid yang memiliki posisi kontrol sebagai teman bagi muridnya, murid akan tergantung. Nah, jadi ini ada dampak negatifnya, murid akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Murid menjadi tidak mandiri, tidak berpikir untuk diri sendiri, karena selalu tadi ada backing ya, dan teman. Kemudian murid bisa berperilaku baik, namun hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau bukan gurunya, dia akan sepele. Kalau misalnya hanya dengan guru-guru tertentu yang misalnya mengajar dengan dia, kalau guru yang bukan mengajar dia, dia akan bersikap tidak seramah dengan gurunya. Oke. Nah, ini contoh penerapan menggunakan 5 posisi kontrol guru. Yang bisa menonton 5 posisi kontrol guru. Kita lihat sejenak sambil menonton. Ini ada seorang murid yang datang terlambat. Ini di SMK 1 Serakau. Kenal dengan bapaknya? Kenal cepat. Sudah beberapa kali kamu selama ini dasar pemanas. Banyak alasan, pokoknya telat, tetap telat. Sekarang keliling lapangan polis sebanyak 3 kali. Tuh, mana lagi? Banyak alasan, banyak alasan. Pelawak, biar, pokoknya ikuti kata-kata saya. Lari di lapangan, sekarang saya tambah dari 10 kali. Supaya kau sadar bahwa tidak boleh melalui setelah terserah lawan lagi. Lari sekarang, cepat. Posisi penghukum. Sekarang perempuan merasa bersalah. Aku lagi, kalau lagi, tetap nanti kali kau telat. Nanti aku dari pagi, nanti kau telat. Kalau macam mana kalau aku itu? Kali pagi lagi kau nanti
Ini dulu sebagai seorang teman. Setelah kita menyaksikan tayangan video yang tadi, kira-kira ini posisi kontrol apakah yang sering kita lakukan selama tuh? Misalnya apakah kita sering melakukan membuat merasa bersalah, sering sebagai penghukum, sering sebagai teman, ataukah lebih sering sebagai pemantau, atau lebih kepada seorang manajer. Nah, jadi dari tayangan yang tadi mungkin kita bisa refleksi tentang diri kita selama itu menjadi seorang guru. Kebanyakan kita sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, ataupun pemantau, ataupun seorang manajer. Ya. Nah, yang sekarang
keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya dilakukan pada saat awal-awal semester atau di awal-awal pembelajaran. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini? Karena peraturan tentang penggunaan misalnya, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat pandemi COVID kemarin. Nah, jadi mengapa tadi tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi terlepas dari latar belakang suku bangsa ataupun bahasa dari siswa kita, agamanya. Kemudian keyakinan kelas muncul karena adanya motivasi dari dalam diri siswa. Ya. Jadi motivasi dari dalam intrinsik, ya, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu siswa sendiri yang membuat secara bersama-sama di awal pembelajaran. Jadi kalau dia melanggar apa yang telah dibuatnya, jadi dia berarti telah melanggar konsekuensi ataupun keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Jadi mereka akan menyadarinya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak. Jadi harus kita buat misalnya tidak boleh mencontek misalnya. Jadi kata tidaknya harus kita hilangkan dengan kita membuat kalimat yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata tidaknya harus kita hilangkan, jadi membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi supaya di dalam dengan kalimat positif supaya siswa memiliki dorongan untuk mentaatinya dan secara sadar untuk menjalankan peraturan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Yang keyakinan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua siswa berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau merasa kurang ataupun perlu direvisi, boleh direvisi, tapi harus bersama-sama. Ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi guru atau guru mata pelajaran atau wali kelas akan menjelaskan keyakinan kelas itu apa, kemudian siswa akan menempelkan keyakinan kelas yang telah mereka tulis. Jadi keinginan apa yang mereka inginkan di dalam kelas mereka. Kemudian salah satu siswa membacakan keyakinan kelas yang sudah ditempel-tempel oleh teman-temannya sekelas. Nah, jadi hasil keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu sebuah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk menjalankan segitiga restitusi tidak harus seorang guru, tapi kita sebagai orang tua dari anak kita di rumah juga bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid atau anak kita untuk jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian membantu murid atau anak kita menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin yang positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian memberikan penawaran bukan berupa paksaan. Ini langkah-langkah dalam segitiga
Kemudian validasi kebutuhan. Jadi misalnya di dalam kita harus memahami kebutuhan dasar si anak. Tadi kita sudah mempelajari materi kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi Pak Yasir? Ada berapa tadi kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya, ada kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, jadi dalam validasi kebutuhan kita harus menanyakan kepada siswa kebutuhan apa yang mereka perlukan dari kasus pelanggaran atau kesalahan yang dilakukannya. Misalnya dengan kalimat kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan, kita lakukan menanyakan keyakinan. Jadi tadi di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita akan menanyakan siswa tersebut tentang keyakinan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Misalnya dengan pernyataan keyakinan kelas apa yang tidak kita yakini, kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, tahapan ketiga restitusi dan tadi untuk membuat anak merasa gagal, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini karena berbuat salah itu dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan ke anak itu, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian bapak ibu tertarik mencari siapa, tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kemudian ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu juga berhak merasa begitu. Kemudian kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Kemudian dalam langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan dan dilakukan suatu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya dengan pertanyaan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian pertanyaan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian maukah kamu belajar dari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik nanti untuk hari depannya atau esok hari. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan norma yang mendasari manusia untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Misalnya dengan kalimat apa nilai yang kita percaya di kelas, kemudian nilai-nilai universal seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Ini praktek segitiga restitusi.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah, kelas 11 DPIB di SMK Negeri 2 Sambas. Saya berterima kasih kepada Ibu Tajmi Nurbaiti yang hari ini telah mengajak saya diskusi dengan ramah tentang kasus saya hari ini, makan saat jam pelajaran. Sehingga saya dapat menyadari kesalahan dan menemukan solusinya untuk diri saya ke depannya. Terima kasih Bu Tajmi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aldo, murid kelas 11 DPIB SMK 2 Sambas. Saya senang dan berterima kasih kepada Ibu Tajmi Nurbaiti yang hari ini telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi supaya saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Tajmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juria, SPDI. Saya guru SMK 2 Sambas. Setelah mendengarkan paparan dari para CGP, saya akan berusaha menerapkan tipe guru sebagai teman dan semoga meningkat menjadi tipe-tipe lainnya. Setelah itu, saya akan berlahan menerapkan segitiga restitusi terhadap murid yang saya ajarkan. Sekian dan terima kasih. Inilah testimoni dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahmizi, salah satu guru SMK Negeri 2 Sambas yang telah mengikuti pemaparan dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 di SMK Negeri 2 Sambas dengan tema diseminasi budaya positif. Jadi setelah mengikuti pemaparan tadi, saya merasa sangat terinspirasi sekali, banyak ilmu yang saya dapatkan. Dengan demikian, saya akan berusaha menerapkan ilmu dan materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru CGP. Misalnya, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, membudayakan budaya-budaya positif seperti senyum, salam, sapa, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik atau murid lebih terpenuhi kebutuhannya di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.